Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat muslim di mana saja berada, dan Forum Ulama dan Aktivis Islam di seluruh Indonesia, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas tentang politik, yaitu tentang buta politik. Kita umat Islam, anak bangsa, itu tidak bisa kita menjadi buta politik. Kita tidak memahami, tidak peduli dengan politik. Karena politik itu adalah di mana kita untuk mencapai suatu kekuasaan yang mendapatkan wewenang secara legal melalui pemilihan umum yang akan mengatur seluruh kehidupan anak bangsa. Jadi nanti siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, wali kotanya, apabila mereka itu terpilih, merekalah yang nanti yang akan mewujudkan daripada keinginan bersama dalam suatu masyarakat untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kedamaian dari seluruh hajat hidup daripada orang banyak. Jadi politik itu sangat penting kepada sahabat muslim di mana saja berada, itu sangat penting. Apabila kita umat Islam tidak peduli dengan yang namanya politik, apa itu politik, siapapun presidennya, gubernurnya, wali kotanya, tetap kita sendiri yang akan beli sembako, beli beras, beli minyak, dan lain-lain. Ini yang dinamakan kita sudah menjadi pesimis. Kita masa bodoh dengan politik. Kalau kita masa bodoh, pesimis yang namanya politik, untuk pemilihan pilkada nanti, pemilihan kepala daerah nanti, kita masa bodoh siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, kita masa bodoh. Terserah saja. Yang penting serangan pajar, yang penting saya dapat duit, wani piro. Kalau hanya itu yang kita harapkan, dipastikan kita akan termiskinkan secara struktural. Kita akan termiskinkan secara struktural. Karena apa? Karena kita akan dipimpin. Kita akan dipimpin oleh orang-orang yang memang bodoh secara pengetahuan ilmu politiknya, wawasannya. Karena kita udah masa bodoh, akhirnya karena kita masa bodoh, ini pemerintah, kekuasaan itu akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang bodoh, oleh orang-orang yang jahat, yang tidak peduli dengan rakyat dan bangsanya. Dan cilaka lagi, seandainya politik ini dimenangkan oleh orang-orang yang memang predator politik. Dia jadi presiden, gubernur, atau wali kota, atau bupati, intinya jadi pejabat DPR, MPR, eksekutif, legislatif, yudikatif, intinya mereka untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, mereka itu hanya predator politik. Dia hanya untuk menguasai kekuasaan, untuk memperkaya dirinya, untuk memperkaya saudaranya, keluarganya, untuk memperkaya kelompoknya, untuk memperkaya daripada partai atau ormas atau relawan. Ini predator politik. Mereka hanya mementingkan kelompoknya saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana kita tidak peduli dengan politik? Masa bodoh dengan politik. Karena politik ini adalah kekuasaan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau ini dikuasai sama orang-orang bodoh, orang-orang jahat, predator politik yang hanya memperkaya diri sendiri dengan ketamakan, keserakahan, kerakusannya, dengan harta, dengan koruptor. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Entah bagaimana jadinya ini nasib ke depan daripada pemerintahan, daripada negara dan bangsa kita ke depan. Itu predator politik. Sudah berbahaya. Yang lebih berbahaya lagi adalah predator oligarki politik. Oligarki politik ini adalah mereka-mereka yang dimana di zaman Pak Harto, mereka itu hanya cacing-cacing. Mereka secara ekonomi, mereka tidak diberikan kekuasaan. Ya, tetapi para taipan-taipan atau konglomerat di zaman Orde Baru Pak Harto, mereka secara ekonomi saja sudah berhasil menguasai atau mengeruk kekayaan daripada bangsa dan negara ini. Bagaimana kalau predator oligarki politik ini dia bisa mampu menguasai, mengendalikan daripada predator politik, yaitu elit-elit politik yang serakah, yang rakus, yang tamak untuk jabatan dan kekayaan. Apalagi mereka ini bisa bekerja sama. Satu sisi para oligarki ini, siapapun pejabatnya, presidennya, siapapun gubernurnya, mereka masa bodoh. Yang penting tambangnya, yang penting proyek-proyeknya, yang penting bisnisnya itu tidak dijegal, tidak dihalangi, apalagi ditutup oleh para pejabat-pejabat yang baru setelah menang dengan pemilunya. Nah ini, jangan-jangan mereka juga sudah kong-kali-kong, ya kan? Oligarki politik justru mendanai, mencukongi atau membandari siapa-siapa yang akan maju menjadi presiden, gubernur, wali kota, atau para pemimpin daripada anak bangsa ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu hati-hati. Umat Islam dan anak bangsa Indonesia Islam dan para senat mahasiswa, para ormas OKP, dan para tokoh agama, tokoh nasional yang peduli dengan nasib bangsa Indonesia ke depan ini, sudah saatnya kita mengumpulkan energi untuk bersatu dan bersinergi untuk mengembalikan marwah, harkat, dan martabat bangsa ini sehingga Indonesia ke depan menjadi dihitung kancah politik secara dunia. Subhanallah. Jadi kaum muslimin muslimat di mana saja berada, sahabat muslim, buta politik ternyata lebih berbahaya daripada buta panca indera. Kalau sekedar buta panca indera, dia tidak bisa melihat, itu masih hanya berdampak buat dirinya sendiri. Kalau kita buta politik, kita masa bodoh, siapapun pejabatnya, kita nggak mau peduli. Akhirnya apa? Ya itu tadi, kita akan mendapat pejabat, kita akan mendapatkan orang-orang yang menduduki kekuasaan, yang tamak, yang serakah, koruptor. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Predator politik, predator oligarki daripada politik itu sendiri, yang tidak kalah mengguritanya, yang tidak kalah hebatnya adalah daripada politik dinasti. Nah ini politik dinasti, yang dimana Pak Harto lengser, turun tahun 98 itu karena gara-gara nepotisme, ya kan? Nah ini politik dinasti ini sangat berbahaya. Dia akan meneruskan atau melanggengkan
daripada dinastinya dengan cara-cara formal, dengan cara formal dan legal, seolah-olah tidak ada masalah. Karena apa? Karena mereka mempunyai kolega, mempunyai anak, sanak famili yang memang menempati posisi-posisi strategis di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi memang secara legal, secara hukum yang memang sah. Jadi melegalkan daripada kepemimpinannya dengan cara legal, ya kan? Salah tidak salah, ya kan? Tetapi itu mereka akan dengan menghalalkan segala macam cara untuk melanggengkan daripada politik dinasti. Yang memang itu pembuktiannya itu memang sangat berlarut-larut dan tidak mudah. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Jadi umat Islam, anak bangsa seluruhnya yang ada di Indonesia ini sudah saatnya kita melek politik. Jangan buta politik, masa bodoh dengan politik. Dan saya menghimbau untuk ormas-ormas Islam, ormas-ormas nasional, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasional. Ayo kita bersatu, bersinergi dalam menghadapi daripada orang-orang yang tidak patut untuk kita tiru. Dan sudah saatnya kita bangkit untuk menuju perubahan, pembaharuan, dan pembangunan dan kejayaan daripada bangsa Indonesia untuk kembali jaya. Demikian, mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya, ada manfaatnya, tidak ada maksud untuk tendensius untuk menyudutkan salah satu daripada pihak-pihak yang dimana dengan niat baik dan kita berharap akan Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa yang ke depan. Dan pada saat pilkada ini, saya hanya mengingatkan untuk umat Islam dan anak bangsa jangan sampai salah atau keliru atau kita masuk lubang yang sama dalam menentukan pemimpin di daerahnya masing-masing. Demikian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.